4 hal yang bikin karyawan kita males banget saat evaluasi kerja atau performance appraisal. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gua ingin membahas khususnya untuk kalian para bos, manajer, leader. Dengarkan baik-baik sampai selesai. Share video ini kepada leader kalian yang melakukan hal-hal ini. Oke? Check it out. 4 hal yang membuat karyawan atau anggota tim jadi males banget setiap kali ada performance appraisal atau evaluasi kerja. Yang gue bagikan di sini berdasarkan kisah nyata dari apa yang pernah gue amati. Tapi gue nggak pernah melakukan ini loh, tenang aja ya. Yang pertama adalah ngasih nilai berdasarkan giliran. Hah? Maksudnya apa? Jadi gini, gue pernah nih nemuin atasan, manajer, ini kisah nyata, yang bilang gini, Pak, kalau kita sih di sini ngasih nilai giliran aja. Tahun ini si A yang dapat nilai excellent, tahun depan si A ini turun jadi good, tapi si B yang dapat nilai excellent. Supaya adil, Pak, semua ngerasain dapat nilai excellent di beberapa tahun sekali. Alamak, gue langsung kayak, wah, Pak, itu nggak kasihan, Pak, sama orang yang udah kerjanya beneran bagus, tapi karena bukan gilirannya dia untuk dapat nilai bagus, akhirnya dia nggak dapat yang harusnya dia dapatkan. It happened, man. Please, para leader, jangan lakukan hal tersebut, oke? Yang kedua, evaluasi kinerja hanya sebagai ajang untuk salah-salahan. Kenapa kamu nggak mencapai ini? Ini berarti salah kamu. Kalau nggak nyalahin anak buahnya, nyalahin divisi lain. Ya, ngegibahin soal departemen lain. Bahkan nyalahin atasannya lagi. Ini banyak terjadi. Atasannya ngomongin atasannya lagi. Akhirnya keluar dari situ, ya udah nggak dapet apa-apa. Cuman jadinya disalah-salahin atau menyalahkan orang lain. Nggak ada gunanya juga. Yang ketiga, kasih nilai hanya berdasarkan perasaan. Atau banyak orang yang bilang, ngasih nilainya subjektif banget. Apalagi celakanya nih, kalau selama 1 bulan terakhir sebelum melakukan evaluasi kinerja, dia lagi ada slack, dia lagi ada isu sama bosnya. Ya udah, bosnya lagi pakai perasaan kan nih, nggak mau gue ngasih dia nilai bagus-bagus. Soalnya bulan lalu dia begini. Padahal selama 11 bulan lainnya dia melakukan pekerjaan bagus. Hanya karena 1 bulan terakhir dia sedang perasaannya sedang gak enak sama bosnya sedang punya perasaan gak enak sama dia, nilainya jadi bias, jadi jelek. Gak ada data atau fakta yang mendukung penilaian dari kinerja si karyawan ini. Yang keempat adalah evaluasi kinerja hanya sebagai ajang untuk menaikkan target. Jadi karyawan pasti udah tahu nih, evaluasi kinerja apapun nilai gue, mau jelek, mau bagus, ujung-ujungnya si bos hanya tertarik untuk ngomongin target selanjutnya ini harus naik. Kamu harus ini, nggak ada apresiasi, nggak ada pembelajaran, nggak ada ditawarin bantuan dan sebagainya. Ya, hanya ngomongin target-target berikutnya saja. Nah, buat para leader dan para manajer ya, tolong hal-hal ini jangan dilakukan lagi. Sebaiknya saat kita melakukan evaluasi kinerja, kita betul-betul membuatnya berdasarkan data yang sebisa mungkin kita kumpulkan. Ya, nanti saya akan kasih video satu lagi bagaimana sih cara untuk melakukan evaluasi kinerja agar tim kita bisa nerima dengan baik.
baik itu hasilnya adalah kinerjanya jelek atau kinerja bagus, tetapi tim kita bisa menerima dan tetap termotivasi ya. Jadi stay tune, makanya subscribe di Tanya Kak Sam, nyalain notifikasinya supaya nanti video-video berikutnya kamu nggak ketinggalan dan kita bisa belajar bareng. Oke? Nah, itu aja, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.